Hai guys, gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya. Kali ini Sinema akan membahas film tentang perjalanan hidup dua bersaudari yang dipertemukan kembali dalam kesulitan masing-masing. Mencoba untuk menjaga dan merawat ibu mereka yang tidak memiliki umur panjang. Terungkap rahasia keluarga yang menakutkan tapi penuh cinta. Apakah rahasia tersebut yang membuat keluarga mereka retak? Apakah mereka sanggup melewatinya? Simak cerita lengkapnya berikut ini. Di scene awal kita diperlihatkan berbagai foto keluarga seorang perempuan kita panggil Ai dan kedua anaknya bernama Swati, sang kakak, dan Saru, sang adik. Masa kecil mereka terlihat sangat menyenangkan dengan berbagai kenangan yang telah dilalui. Di balik pemandangan polos mereka yang tidak tahu rumitnya kehidupan, tersimpan hal besar yang tidak mereka ketahui tentang ayahnya. Lalu cerita ini dimulai saat mereka sudah besar. Diperlihatkan keadaan normal kota India setiap harinya yang padat penuh pengendara dan orang. Saat itu, Swati terburu-buru berangkat kerja menaiki kereta yang padat dan ramai. Swati tampak gelisah. Dia menghadap bosnya saat itu. Swati seakan menghindari bosnya yang berperilaku aneh, seperti sangat memperhatikannya dan menggodanya. Dan ternyata Swati memiliki hutang pada bosnya itu. मैंने कहा मैं काम हेयर स्पा वगैरह चाहिए भाई। जो पैसे पहले लिए हैं वो भी तो लौटाने हैं। मैं जल्दी लौटा दूंगी। जस्ट अ मैटर ऑफ 20 समथिंग लाख। Teman kerja Swati membantu dengan mencari lowongan pekerjaan dari kenalannya. Tapi Swati menolak karena ada sesuatu yang membuatnya kesulitan, entah apa itu. Setiap hari Swati bekerja dengan perasaan takut dan bimbang tersebut. Sedangkan di rumah, Swati dan suaminya bernama Malhar juga kebingungan. Mereka terus menutup hutang dengan hutang yang lain. Posisi Malhar belum mendapatkan pekerjaan karena efek COVID. Mereka stres, tapi Swati berusaha untuk mencari jalan keluar. Besoknya di kantor, Swati dipanggil bosnya lagi. Swati ditanya soal paspor dan disuruh mengirim ke pegawai operasional. Bosnya mengajak Swati ke Amerika untuk urusan pekerjaan. Alasannya, dia membutuhkan energi dan karisma dari Swati untuk melancarkan proyek itu. Dia kebingungan, bahkan Malhar mulai mudah emosi dan tidak memberi bantuan. Tiba-tiba Swati mendapat kabar buruk. You need your energy in the room, your vibe, your confidence. हेलो। Kemudian Saru datang. Dia heran kenapa Swati datang. Hubungan mereka cukup buruk dan sering bertengkar. Untungnya mereka masih memiliki rasa pengertian. Saru tidak suka Swati di sana. Ternyata sudah 3 tahun Swati tidak mengunjungi mereka sama sekali. Ada kesalahpahaman. Swati kira ibunya tak ingin melihatnya. Padahal ibunya mau melihatnya ketika kecurigaannya pada ibunya itu telah hilang. Lalu mereka dipanggil dokter Rangga sekaligus paman mereka. Rangga mengatakan kalau kanker ibu mereka telah stadium 4 dan sisa umurnya tak lama. Swati tak menyangka itu. Lalu dia menginap dulu di rumah keluarganya. Swati dan Saru selalu saja bertengkar karena hal sepele. Saru memang sangat ngegas juga. Sedangkan Swati suka mengatur padahal tidak tahu perjuangan Saru selama ini. चिडायला काय झालं तुला? तू प्रश्नच असे विचारतेस. मी राहते इथे, मीच राहते. पळून नाही गेली आईला सोडून. नाही विचारले मी ती आपल्या घरी काय करतेय? पेइंग गेस्ट आहे. आपल्या तुझ्या रूमचा तरी उपयोग झाला या घराला. मला कोणी सांगितलं? Flashback 3 tahun yang lalu, Swati berkunjung setelah dia menikah dengan Malhar. Di sini mereka sudah tidak akur. Sepertinya sejak Swati menikah dengan Malhar, entah ada apa, Malhar mengajak Saru mengobrol di balkon.
Dia kesal karena gagal menerima tawaran kerja di Amerika karena lockdown COVID dan harus cari kerja lainnya. Bisnis Malhar juga bersama temannya sedang sulit saat itu. Berpindah ke Swati dan Ai. Swati sedikit bercanda dan meminta ibunya berubah serta mengatur pola makannya dengan baik agar tetap kuat. Tapi Swati juga menyinggung untuk melupakan permasalahan di masa lalu. Swati ternyata tak percaya kalau ayahnya sudah meninggal dan mencoba membuat ibunya kembali baikan dengannya. Tapi Ai berkata kalau ayahnya memang sudah meninggal. Ai tak suka Swati terus menyinggung hal itu. Ai bahkan bilang tak tahu siapa yang dilihat Swati saat pesta pernikahannya. Yang jelas bukan ayahnya. Ai merasa kesal dan marah. खरं खोटं सगळं विसरून जा गं. मला नाही माहिती पण तुमचे बाबा आहेत ताई तू परत सुरू झालीस. परत मला भेटायला यायचं असेल ना तर तुझ्या मनातले जे किंतु आहेत ना ते सगळे Kembali ke masa kini, Saru dan Swati bersantai di balkon rumah. Ternyata selama ini ibu mereka sering menyembunyikan sakitnya dan mengurung diri di rumah. Akhir-akhir ini, Ai sering duduk termenung. Saru bingung bagaimana harus mengatakan soal sisa umur Ai padanya. Bahkan di rumah sakit perawat kena marah Ai. Ternyata dia tahu kalau umurnya tak lama lagi. Niat hati menaruh Ai di kamar bawah, tapi Ai maunya di kamar atas. Akhirnya mereka susah payah mengangkat ibunya itu, bahkan sampai encok. Tapi saat di atas, Ai malah berjalan sendiri ke kamar. Dan mereka mulai lagi berdebat soal tadi. Saru dan Swati mulai memasak, sembari merapikan baju-baju yang dibawa Swati menginap. Dan mereka juga mengantar ibunya kontrol cek keadaan kankernya. Begitulah keseharian mereka di sana. Ai juga terlihat kasihan kepada kedua anaknya itu. Paginya, teman dekat Saru bernama Mahes berkunjung lagi. Saru meminta Swati beli susu. Mahes pun menemani Swati. Dia juga rekan kerja Saru yang sedang berusaha membuat proyek bersamanya. Swati juga suka dengan ide mereka. Dan tiba-tiba क्रेडिट कार्ड पेमेंट प्लॅटफॉर्म ना पण रिवॉर्ड बेस्ड आहे गंधर्व डोंटा नो नो शी डज स्पीक व्हेरी हायली तुमचंच बंगलं गॅरेजमध्ये saat berteduh, Mahes melihat anjing yang dibuang dan berniat membawanya pulang sebagai hadiah ulang tahun anaknya. Tapi dia menitipkan sebentar di rumah Swati sampai hari ulang tahunnya tiba. Setibanya di rumah, anjing itu terlihat sangat senang. Tapi Ai masih belum terbiasa dan sedikit risih dengan anjing itu. Tapi untungnya dia mau. Umumnya orang lansia suka pilih-pilih makanan. Saru mengeluhkan itu pada Swati. Kemudian ada yang menelpon HP Swati. Ternyata dari bosnya dan Swati khawatir benar saja. Bosnya ada di daerah dekat rumahnya Swati dan dia ingin mengajak bertemu. Alasannya untuk membahas acara di Amerika. Terpaksa Swati menerimanya karena Saru tiba-tiba menyela pembicaraan. Saat di kafe, ternyata bosnya malah minum-minum saja, bahkan sampai diperhatikan pengunjung lain. Sementara itu, Saru mendapatkan kabar buruk. Yes? Saat mau pulang, Swati diajak bosnya pindah ke tempat unmul untuk minum lagi. Pasti ada niat buruk. Untungnya Swati menolaknya dengan tegas dan buru-buru pulang. Swati sempat curhat ke Malhar agar segera cari cara melunasi hutang. Sialnya, taksi Swati juga belum sampai-sampai karena sering di-cancel akibat cuaca buruk. Bosnya sempat mencurigai kalau Swati takut padanya. Terpaksa Swati menerima ajakan bosnya menunggu di kamarnya. Swati juga meminta tolong pada Saru agar ditelepon dan memiliki alasan kabur. Sayangnya Saru mengabaikan pesan dari Swati itu. Entah ada masalah apa. Sempat bosnya akan mengantar pulang tapi Swati menolak juga.
Beruntung hujan berhenti dan dia bisa pulang meski ketakutan. improves after a few drinks. ये देखो, look at my hands, rock steady. Of course I trust you. आपल्या साठी आय एम सॉरी आपल्यासाठी म्हणजे मी माझ्या लेवलला एफर्ट्स घेत असतो हे कल्पना आहे ना तुला. Pindah ke Saru. Saat mendengar bocil tetangga bermain petasan, emosi Saru meledak dan langsung melabrak dan memarahi bocil-bocil itu. Untungnya ada Swati yang membantunya memarahi mereka dan Saru tidak semakin emosi. Meskipun sempat emosi lagi karena petasan orang lain bukan bocil tadi. Lalu Swati komplain ke Saru kenapa tidak membalas pesannya, padahal Saru membacanya. Saru memang sengaja tidak membalas karena dia sedang emosi. Mungkin karena hal berhubungan dengan pekerjaannya. Dia merasa stres disuruh memahami berbagai masalah keluarganya, tapi dirinya tak pernah dibantu. Saat itu, Swati terbangun karena anjingnya yang bermain. Saat dilihat, Swati terfokus pada kaset pernikahannya dulu. Saat menonton itu, dia merasa senang. Tapi, pada suatu adegan, dia terkejut ada ayahnya di sana. बाबा Flashback ke hari pernikahan Swati 9 tahun lalu. Suasana terlihat ramai dan menyenangkan. Saru sibuk menerima tamu dan saat mengunjungi Swati yang sedang gugup. Mereka sempat bercanda, lalu Ai pun datang dan memujinya. Swati rindu ayahnya dan berharap dia bisa datang ke acara itu. Acara pun dimulai. Swati diantar menuju tempat upacara dimulai untuk ditemukan dengan Malhar. Tiba-tiba saat Ai menyambut tamu, dia jatuh pingsan. Saat Swati membantunya, dia melihat tatapan Ai tak disangka ada ayahnya di sana. Swati terkejut. Begitu juga dengan Ai. Kata Saru, Ai kelelahan berkeliling seharian saat acara dan pingsan. Tapi Swati curiga ada alasan lain, yakni melihat ayahnya Swati datang. Saat Swati bercerita kalau ada ayah mereka datang saat itu, Ai tiba-tiba risih dan marah ke Swati. तुला ताई बाबा दिसले ताई अगं 21 वर्ष झाली त्यांना जाऊन. मी बाबांना बघितलंय ग, ट्रस्ट मी बाबांना बघितलंय. अगं संशय घेत नाहीये, मी विचारतीये की लग्नात बाबा दिसले का. Ai tetap berusaha menutupi itu dan merasa sedih karena selama ini berjuang merawat Saru dan Swati sendirian, malah Swati mencurigainya. Entah apa yang membuat Ai sangat menyembunyikan suaminya itu. Ai tak ingin Swati membahas soal ayahnya lagi dan berharap Swati menghilangkan kecurigaannya. Kembali ke masa kini, Saru yang telah sadar bahwa ucapan Swati waktu itu benar, dia meminta maaf pada Swati karena tak percaya. Sekarang Saru malah mengambek pada Ai karena menyembunyikan sosok ayah mereka. Untungnya Swati masih berpikiran dingin. Meski tahu dibohongi, saat itu bukan waktu yang tepat untuk marah-marah karena Ai sedang sakit. Ai tampak sudah akrab dengan anjingnya yang dititipkan itu, seperti cucunya sendiri. Lalu Saru datang dengan muak, cemberut, tak seperti biasanya. Ai bingung dan bertanya ada masalah apa. Saru pun menawari teh dan mengantarkan kakaknya di dapur sambil membicarakan Ai. Swati sempat menegur Saru agar Ai tidak mendengar itu, tapi Saru sedih dengan kenyataannya. आयुष्यभर लोकांना सांगत बसलो बाबा डॉक्टर काका काय म्हणालेत वर्षभर आहे तिच्याकडे तुला वर्ष दोघं होते अगं आयुष्यभर होते Tiba-tiba Ai drop dan pingsan lagi. Dia dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa lanjutan. Ternyata selama ini Ai sebenarnya akan dirawat lanjutan, tapi Ai menolak untuk dirawat lebih lanjut. Saru emosi dan entah mau apa. Lalu saat di kamar ternyata Ai sudah sadar dan dia mengatakan kepada Saru dan Swati ingin melanjutkan sisa umurnya di panti jompo khusus sakit berat.
karena sudah memiliki investasi dan tabungan yang sudah disiapkannya. Dia tidak ingin membebani Saru dan Swati. Mereka terkejut dan menolak keinginan Ai yang tiba-tiba itu. Ai tetap bersandiwara tentang ayah mereka. Swati heran kenapa Ai tak mau dirawat lanjut dan tak mau tinggal dengan mereka. Ternyata Ai khawatir dengan keadaannya yang membebani mereka. हातापायातलं बळ जाईल, उठा बसायला त्रास होईल. तसं हळूहळू एक एक सुटत जाईल. होत नाहीये. हे सगळं माझ्या तुमच्या आठवणीत अशी बाई हवी आहे जिने हिमतीनं तुम्हाला जगायला. Kemudian Malhar datang untuk menjenguk Ai. Swati menasehatinya agar tidak membahas tentang uang saat bicara dengan Ai. Malhar juga mengkhawatirkan Swati. Swati ingin Malhar menunjukkan kalau pernikahan mereka selama ini bahagia di depan Ai. Ya, meskipun saat bertemu, Malhar juga kebingungan untuk berbicara apa dengan Ai. Sekedar basa-basi. Sebelum pergi, Malhar bicara dengan Swati untuk berpamitan. Malhar sempat meminta uang untuk bercanda. Swati mengira dia datang untuk uang bukan karena dirinya. Tapi ternyata Malhar selama ini berpura-pura tak tahu keadaan Swati dan mengusahakan untuk mendapatkan uang agar bisa melunasi hutang mereka. Malhar sayang pada Swati dan khawatir. Dia menyemangati Swati agar mereka tetap tidak putus asa. Saru melihat mereka. Saat nyantai, Saru sempat khawatir dengan keadaan Swati dan Malhar. Mereka sebenarnya setuju dengan usulan Ai dan ingin mengikuti keinginannya selama sebulan ini sebelum Ai pindah ke panti jompo. Mereka juga sempat nostalgia waktu kecil makan di tempat itu. Tak lupa Swati juga bertanya kabar Saru. Saru tampak sedih saat bercerita. नाही ग बेटी. तर मी तुला कोविडमध्ये एकदा पैशांसाठी फोन केला होता. व्हिसा वगैरे भानगडीसाठी आणि ते आईसाठी खर्च झालं. आईचं हे सगळं सुरू आहे आणि माझा ड्रीम जॉब आहे ग तो. Swati berusaha membantu Saru menyelesaikan masalah itu. Dia juga menyemangati Saru agar tidak stres dan tenang kembali. Meski Saru sempat sedikit sombong dan manja ke Swati. Mereka pun pulang ke rumah. Sejak saat itu mereka sudah baikan dan saling membantu, mengerti keadaan masing-masing dan saling menghibur. Hal itu juga demi Ai agar merasa senang. Meski mereka juga tetap memiliki kekhawatiran masing-masing. Ketika suatu hal tampak akan pergi meninggalkan kita, hal itu terlihat lebih berharga dari biasanya dan momen-momen sederhana yang dilalui begitu berat untuk ditinggalkan. Saat Saru dan Mahes bertemu klien investornya, mereka berhasil mendapatkan kesepakatan bagus untuk rencana bisnis mereka. Kemudian Saru menelpon seseorang dan ingin menunda meeting satu hari entah ada apa. Di sisi lain, Ai curhat ke anjingnya karena sedih akan berpisah dengan keluarganya. लोकांना ना सतत कुठेतरी जायची घाई असते. तरी आपण जिथे पोचायचंय तिथे पोचतोच. मला तू नको होतास रे. Swati yang melihat itu merasa kasihan dan sedih juga. Ai juga berpamitan pada anjingnya karena akan dibawa Mahes pergi dihadiahkan pada anaknya. Lalu Ai mulai menunjukkan gejalanya. Dia mulai lupa nama anaknya Mahes. Swati membantu Ai di rumah sembari menyiapkan obat dan kebutuhan lainnya selalu. Ya meski dengan terpaksa Ai minum obat yang diberi Swati. Ai yang akan segera pergi ke panti jompo semakin rewel dan manja. Dia terus merasa sedih dan sempat bernyanyi lagu masa kecil Swati dan Saru. रेशमी स्पर्शाने ही वर्षे गळतात. समाधी कुशल Kembali ke Saru. Dalam perjalanan pulang kerja bersama Mahes, mereka mengobrol soal anjingnya. Mahes belum yakin apakah benar boleh diambil. Dia melihat Ai sudah dekat dengan anjingnya dan takut membuatnya sedih. Tapi Saru meyakinkan Mahes lagi. Setibanya di rumah, Mahes tanya ke Ai dan Ai untungnya merelakan kepergian anjingnya sebagai hadiah. Ai menasehati Mahes agar selalu menjaga putrinya.
Sepertinya dia ingat akan keluarganya. Kemudian Mahes pulang sembari menasihati Saru agar tidak bertengkar terus. Namun tiba-tiba ada seseorang mengunjungi rumah Swati. Ternyata dia bosnya Swati. Entah tahu alamat dari mana. Swati tampak khawatir. Bahkan Saru melihat dia ada yang aneh. Bahkan dia mencoba berbuat buruk pada Swati saat itu. तो बहुत सारा विचित्रच है नहीं? कैसे सर? यूनिवर्सल वालों की मीटिंग थी तो Just came to see you. किती वाजले ग? Di malam itu, Ai membangunkan Swati dan Sarika. Ai ingin bercerita sebuah rahasia sebelum pergi dari sana. Kisah ini dimulai saat Swati bercerita melihat ayahnya di pesta pernikahan. Dan Ai membenarkan semua itu. Cerita ayahnya meninggal itu adalah kesepakatan Ai dengan suaminya. Flashback 30 tahun yang lalu saat Saru dan Swati masih kecil. Ayah mereka baru pulang kerja dan membelikan petasan di hari Diwali. Itu saat ayahnya membantu Swati bermain, ada yang aneh. Ayahnya merasakan dorongan yang aneh yakni pedofil. Dia masih bingung akan perasaan itu. Lalu Ai melihat kejadian itu dan marah pada suaminya. Ai menginterogasi suaminya. Ai terkejut dengan itu. Suaminya berkata hal itu pernah muncul saat dia berkuliah dan dia kebingungan. Ai menyuruh suaminya meninggalkan rumah untuk berobat dan tidak menemui mereka lagi demi masa depan Swati dan Saru agar mereka aman. Bahkan semua anak-anak keluarga ini sudah mulai retak. मधुसूदन अजूनमध्ये असताना पण आपल्या मुलींबद्दल जे मी पाहिलंय त्यानंतर नव्याने सुरुवात नाही होऊ शकत मधुसूदन. त्यांचा बाप मेला असं सांगेन. Swati dan Sarika sangat terkejut mendengar semua kenyataan itu. Terkadang Ai juga bingung apakah terlalu keras pada suaminya ataukah tidak. Sebagai seorang ibu dan istri, dia menyelamatkan mereka semua dari kejadian yang bisa lebih buruk. Dan saat Ai melihat bos Swati, dia teringat pada kejadian Swati dan ayahnya dulu. Ai menyuruh Swati keluar dari pekerjaannya itu agar tidak menyusahkan dirinya. Dia tak ingin anaknya jatuh ke dalam jurang lagi. Ai menyuruh mereka untuk lebih tegas dalam hidup mereka sendiri. Dan kini mereka pun saling mengerti satu sama lain. Keesokan harinya ada sesuatu yang aneh pada Ai. Dia tidak bangun. Ternyata malam itu adalah hari mengucapkan perpisahan pada mereka. Mereka sangat sedih karena ditinggalkan mendadak saat mereka berusaha berbaikan. Swati dan Saru memberikan penghormatan terakhir pada ibunya yakni titik hitam di dahi, menggantikan ayahnya yang dianggap telah meninggal. Kemudian terlihat Malhar datang dan Swati pun bersedia padanya. Rumah tampak sepi tanpa adanya Ai di sana. Swati akan kembali ke rumahnya dan berpamitan ke Saru. Sedangkan Saru akan melanjutkan proyeknya di sana. Mereka mengikuti saran dari Ai. Saru pergi ke kantor bertemu Mahes dan melakukan meeting dengan klien. Berpindah ke Swati, dia menerima transfer yang banyak dari Saru. Ternyata proyeknya berhasil. Swati sangat senang akhirnya bisa terbebas dari bosnya yang berbahaya itu. Saat di kantor, bosnya terkejut dengan uang dari Swati dan berusaha membujuknya agar tidak keluar dari sana. Tapi dia mendapatkan tamparan yang cukup keras. Saat pergi, Swati dijemput oleh Saru dan pergi mengunjungi ayah mereka. Dari film ini kita dapat belajar bahwa setiap orang memiliki masalah hidup masing-masing. Bahkan terkadang masalah terus datang di saat masalah yang lain belum tuntas.
Namun, jangan menyerah dan terus berusaha karena semua hal dalam hidup akan selalu berlalu tanpa kita sadari. Seperti umur orang tua kita, bahkan umur kita sendiri. Yakinlah pada diri sendiri dan tegas dalam bertindak agar selalu menemukan jalan. Rasa takut bisa menumbuhkan ketahanan diri. Namun, rasa takut yang dipelihara akan menciptakan penjara bagi diri. Menurut Sinema, film ini pantas mendapatkan rating 8. Sekian alur cerita film kali ini. Jika suka, tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan alur cerita menarik lainnya. Capcus!